Assalamualaikum, hai sahabat Dunia Tekno, jumpa lagi. Kali ini Dunia Tekno akan mengulas 3 perbedaan prosesor yang ada di smartphone. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Buat sahabat Dunia Tekno yang mau beli handphone baru namun bingung memilih prosesornya, nah kali ini Dunia Tekno akan mengulas perbedaan 3 prosesor yang sering digunakan di smartphone, yaitu MediaTek, Snapdragon, dan Exynos. Prosesor memang jadi pertimbangan utama saat membeli handphone. Prosesor yang bagus tentunya bikin performa handphone mulus. Prosesor juga jadi salah satu faktor penentu harga handphone. Semakin bagus prosesor, semakin mahal pula dengan handphonenya. MediaTek, Exynos, Snapdragon adalah 3 produsen prosesor yang paling banyak digunakan di dunia. 3 merek prosesor ini cukup banyak dipakai di berbagai kelas HP pintar. Selain itu, ketiga prosesor ini termasuk yang paling laris karena mendukung banyak fitur HP kekinian. Nah, buat kamu yang lagi bingung mau pilih yang mana prosesor Exynos, Snapdragon, atau MediaTek, yuk kita simak apa saja perbedaannya. Yang pertama, MediaTek. MediaTek adalah merek prosesor asal Taiwan yang didirikan pada tahun 1997. MediaTek termasuk produsen prosesor atau chipset yang cukup inovatif. MediaTek pernah meluncurkan prosesor MT6592 sebagai prosesor true octa-core pertama di dunia. Selain itu, MediaTek juga jadi produsen prosesor deca-core pertama di dunia. Di saat kebanyakan prosesor punya 8 core, MediaTek berusaha berinovasi dengan menciptakan prosesor dengan 10 core. Prosesor MediaTek deca-core pertama di dunia adalah MediaTek Helio X20, Helio X23, Helio X25, Helio X27, dan Helio X30. Kalau dari segi harga, prosesor MediaTek lebih murah dibanding Snapdragon dan Exynos. Namun, jangan menilai prosesor ini murahan ya, karena prosesor ini memiliki kinerja yang baik pada tampilan grafis dengan menggunakan GPU PowerVR atau Mali sehingga membuat ponsel kalian memiliki gambar layar yang smooth dan sangat jernih. Selain itu, alasan dari vendor terkemuka memilih prosesor MediaTek selain harga yang lebih murah adalah karena konektivitasnya yang baik dan tidak membutuhkan spek-spek khusus lagi untuk mendukung prosesor sehingga biayanya dapat ditekan. Tidak berhenti di situ saja, prosesor MediaTek ini ternyata juga memiliki teknologi Core Pilot yang mampu mengatur suhu ponsel kalian tetap stabil dan juga mendukung jaringan 4G LTE untuk internet yang lebih cepat. Yang kedua, Snapdragon. Snapdragon adalah merek prosesor asal San Diego, Amerika Serikat. Prosesor Snapdragon adalah salah satu produk unggulan Qualcomm yang didirikan pada tahun 1985. Snapdragon paling banyak digunakan di dunia. Alasan kenapa lebih banyak digunakan karena Snapdragon teknologinya lebih kekinian. Karena lebih canggih, performa Snapdragon rata-rata lebih cepat dan dayanya lebih efisien. Prosesor Qualcomm Snapdragon ini memang tergolong prosesor yang sering digunakan oleh smartphone kelas atas hingga kelas bawah. Terkenal dengan kemampuan pengolahan grafis dengan kandungan GPU Adreno yang sangat baik, sehingga prosesor single core-nya mampu menyaingi prosesor dual core yang dimiliki oleh prosesor merek yang lain. Kelebihan dari prosesor Qualcomm Snapdragon lainnya yakni dalam hal penghematan baterai dan performa yang handal pada saat multitasking maupun bermain game berat. Prosesor Qualcomm Snapdragon seri 200, 400, 600, dan 800 ini merupakan seri yang masing-masing punya kehandalan terutama ke dalam bidang grafis maupun game. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Nampaknya prosesor Qualcomm Snapdragon ini masih belum seberapa pintar dalam menyembunyikan dan mengatur suhu ponsel. Bahkan panas yang terlalu berlebihan ketika banyak aplikasi berat terbuka juga membuat kenyamanan pengguna berkurang. Selain itu, harganya juga masih cenderung lebih mahal dibanding dengan prosesor MediaTek. Yang ketiga, Exynos. Berbicara mengenai prosesor Exynos, mungkin kalian sering menemui spesifikasi prosesor Exynos ini pada ponsel-ponsel pintar papan atas, seperti yang diluncurkan oleh Samsung yaitu Samsung Note 8 dan Samsung Galaxy S8. Ya, hal ini juga karena disebabkan Exynos adalah chipset besutan dari Samsung, jadi tidak heran jika banyak ponsel Samsung memakai prosesor ini. Seri yang paling wahid dari chipset Exynos adalah seri Exynos 9 8895 yang dimana juga digunakan untuk Galaxy Note 8, Galaxy S8 selain Snapdragon 835.
Selain itu, ada juga seri flagship dari pabrikan Meizu, yaitu Meizu Pro 6 Plus yang turut menggunakan prosesor Exynos ini untuk kotak pemrosesannya. Penggunaan prosesor Exynos oleh vendor termuka untuk disematkan pada smartphone flagshipnya ini bukanlah tanpa alasan. Dikenal sebagai prosesor yang tangguh dan tersedianya dukungan fitur yang bagus, Exynos tidak mampu bersaing dengan prosesor merek lainnya. Prosesor yang dikembangkan oleh pabrikan Samsung ini juga telah menjamin kualitasnya seperti kualitas pada pengoptimalan kinerja baterai agar tetap tahan lama. Pengolahan grafis yang tinggi dan sangat baik juga menyajikan performa sangat baik ketika melakukan multitasking maupun gaming pada game berat. Prosesor besutan Samsung ini hampir tidak memiliki kekurangan, hanya saja memang harga yang dipatoknya lebih mahal dibandingkan dengan harga dari prosesor merek lainnya seperti MediaTek dan juga Snapdragon. Bahkan saking mahalnya sampai-sampai prosesor ini mendapat julukan prosesornya orang kaya berdompet tebal. Oke sahabat dunia tekno, gimana? Jadi tahu kan perbedaan ketiga prosesor tersebut? Perbandingan prosesor MediaTek, Snapdragon, dan Exynos mungkin sedikit memberi gambaran mengenai kelebihan kekurangan hingga harga. Tapi pada dasarnya semua prosesor yang kita bahas di atas memiliki kelebihan yang baik di bidang pengolahan grafisnya. Namun memang ada beberapa kelemahan yang wajar bagi prosesor dengan harga yang miring. So, sekarang tergantung pada kalian mau pilih prosesor yang seperti apa untuk menunggu ponsel pintar yang akan kalian gunakan. Karena masing-masing prosesor memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, jadi disarankan untuk kalian memilih prosesor sesuai dengan keperluan ya, dan tentunya memilih prosesor sesuai dengan budget yang kalian miliki. Nah, itulah perbandingan prosesor MediaTek, Snapdragon, dan Exynos. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Demikian video kali ini dan sampai ketemu di video lainnya dan salam dunia tekno.